Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita sekalian mengenai di tengah kesusahan yang kita alami, di tengah kesulitan yang kita alami, di tengah tantangan hidup yang kita alami, apakah kita bisa bersuka cita. Dalam Mazmur 64 diceritakan kepada kita apa yang menjadi alasan bagi Daud untuk menghampiri Tuhan. Nah, kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, di sini diungkapkan bagaimana Daud menghampiri Tuhan itu dengan keluh kesahnya. Berarti Tuhan itu ketika kita datang kepada Dia dengan keluh kesah kita, Dia tidak mungkin akan menolak kita. Karena itu, apapun pergumulan, masalah yang kita hadapi, yang membuat kita mengalami masalah, membuat kita kecewa, kita bisa mengungkapkan kekecewaan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan, dan Dia juga mau dihampiri ketika kita datang kepada Dia dengan keluh kesah kita. Karena itu, pemazmur Daud mengatakan begini, "Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat." Ada musuh yang dihadapi oleh Daud. Dan ketika dia menghadapi musuh seperti itu, dia juga ada ketakutan di dalam diri dia. Maka kepada Tuhanlah dia menyampaikan keluh kesahnya, kepada Tuhanlah dia menyatakan rasa kekhawatirannya, rasa takutnya, dan Tuhanlah tempat yang tepat untuk kita untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, segala pergumulan kehidupan kita. Kemudian di dalam Mazmur 64 ini juga, pemazmur Daud itu dia menyuarakan perasaan frustrasinya terhadap kejahatan yang dia lihat di sekitarnya. Dan itu diungkapkan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Di sini dikatakan, "Sembunyikanlah aku terhadap kesepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut." Nah, saudara, di sini pemazmur Daud mengungkapkan kepada kita bagaimana ketika dia melihat kejahatan di sekitarnya, dia juga mengalami frustrasi. Tetapi Tuhanlah tempat bagi dia untuk menyatakan semua hal ini. Nah, apa yang kita belajar lagi selanjutnya dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur Daud ini? Pada ayat 11, di situ diungkapkan kepada kita mengenai bagaimana pemazmur Daud ini ketika dia menghadapi permasalahan hidup yang dia frustrasi karena persoalan yang dialami, yang dia lihat di sekitarnya. Namun ia tidak kehilangan keyakinannya akan kuasa Allah dan kesetiaan Tuhan untuk menepati janji-janjinya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa suatu hari di dalam kehendak dan rencana Tuhan sendiri, maka orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan karena mereka menjadikan Tuhan itu sebagai tempat untuk berlindung, dan semua orang yang jujur akan bermegah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sekarang ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
di dalam penantian kita akan Tuhan ini, pasti kita mengalami beragam kesulitan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi kita akan selalu memiliki alasan untuk kita bersuka cita, karena sukacita kita itu kita tidak dapatkan di dalam apa yang ada dalam dunia ini, tapi sukacita itu kita dapatkan di dalam Tuhan dan di dalam perjalanan bersama-sama dengan Dia sepanjang kehidupan kita di bumi ini. Jadi ada alasan untuk kita bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Untuk itu apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, mungkin itu telah membawa kita kepada frustrasi, tapi percayalah, seperti halnya pemazmur Daud, dia tetap meyakini Tuhan yang dapat menolong dia di dalam menjalani kehidupannya, sehingga dia tidak kehilangan iman dan dia tahu bahwa Tuhanlah tempat bagi dia untuk memperoleh kemenangan dan sukacita di dalamnya hadapi berbagai pergumulan hidup ini. Itu juga yang harus menjadi keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Kita belajar untuk berpasrah diri kepada Tuhan, karena Dialah tempat yang tepat untuk kita untuk menikmati perjalanan kehidupan bersama Dia yang menjadi sumber sukacita kita. Amin.